Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Andes Marwan Pulungan MPD, kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Seni Tari, Ibu Dr. Anda Hasmalena MPD, dan Ibu Masda Leva Okta Safitri MPD. Kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang sudah berkesempatan hadir, serta mahasiswa-mahasiswi PGSD yang sedang berbahagia pada pagi yang cerah ini. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Safanisa Aliwat sebagai pemandu acara sekaligus narator pada sendera tari kelas Indralaya. Pada pagi yang cerah ini, kita berkumpul pada acara pentas seni tari guna memenuhi UAS pada mata kuliah Pendidikan Seni Tari dengan mengangkat tema Sriwijaya Culture. Kenalkan pula, kami dari kelas Indralaya. Kelas Indralaya ini berjumlah 55 orang akan menampilkan sebuah sendera tari dengan mengangkat legenda dari Palembang yang berjudul Putri Kembang Dadar. Legenda ini mengisahkan seorang putri dari Kerajaan Hilir. Putri yang cantik ini telah mengikat banyak mata pria. Bahkan ia dijuluki dari kayangan karena ia memiliki paras yang sangat menawan. Namun, di balik kecantikan paras dan hati itu, terdapat ketegangan besar antara kerajaan Hulu dan Hilir. Saya ulangi, namun di balik kecantikan paras dan hati dari Putri Kembang Dadar ini, terdapat ketegangan besar antara kerajaan Hulu dan Hilir. Di lembah sungai selebar daun, dalam sebuah perkampungan makmur yang dipimpin oleh seorang yang disebut Demak Lebar Daun, raja dari kerajaan Hilir ini memiliki seorang anak tunggal perempuan cantik. Di samping paras dan wajah yang menarik serta pandai berhias, ia pun memiliki hati yang lembut sehingga sukarlah untuk mencari bandingan kecantikan dari sang putri. Putri ini bernama Putri Kembang Dadar. Berada di sekitar Putri Kembang Dadar, anggun, cantik, juga pandai bersolek menambah citra feminin. Bertabur keanggunan yang dapat memabukkan barang siapa yang melihatnya. Kabar tentang kecantikan Putri Kembang Dadar dan para dayang-dayangnya telah tersiar di seluruh penjuru negeri, dipuji dengan aji, disanjung tiada ujung.
seberang, tepatnya di Kerajaan Hulu, terlihat seorang pemuda sedang berlatih pencak silat. Mengasah kemampuan, mengendalikan tenaga, mempermudah meraih asa. Pemuda gagah dan perkasa ini terkenal dengan kebijakan hati, dengan adil sebagai prinsip utamanya. Siapa yang tak kenal pemuda ini? Pemuda ini adalah pemuda tersohor di segala penjuru, seorang pemimpin yang asih serta asih. Pemuda ini ialah raja dari Kerajaan Hulu. Disertai prajurit-prajurit terlatih yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka. Prajurit bak perisai yang akan maju paling depan membentengi sang raja dari malapetaka. Inilah dia Raja Hulu dan para prajuritnya. Di mana tempat bernegosiasi berada, rakyat-rakyat dari kedua kerajaan, rakyat hilir dan rakyat hulu bersatu padu tanpa canggungan. Suasana hangat, aman, tentram dan nyaman menyuruh minta diindahkan. Tak terlihat bisu, tidak bersih tegang, apalagi saling siku. Kedua kerajaan terlihat rukun dan damai, sangat kontras dengan petinggi kerajaan yang hubungannya jauh dan kata erat, apalagi rekat. Kerajaan Hulu dan Ilir selalu berselisih. Suatu hari mereka putuskan untuk berunding. Namun bukan titik terang yang ditemui, emosi yang menggunung dan dendam yang terbendung membuat perang hebat pun tak terelakkan. Dalam suatu pertempuran yang sengit, Demak lebar daun tumbang, Kerajaan Hilir disatukan. Tewasnya Demak lebar daun membuat Raja Hulu merasa seperti menjadi penguasa dunia. Setelah bertahun-tahun bersengketa dengan Kerajaan Hilir, Raja Hulu meraih kemenangan. Raja Hulu sangat girang dan riang. Akhirnya daerah kekuasaannya akan bertambah luas.
belakang istana berlatar pagi cerah dengan sang fajar timbul malu-malu diiringi angin pagi hangat menyapa putri kembang dadar yang sedang merasa gundah. Karena kesaktian yang dimilikinya, putri kembang dadar mendapatkan firasat akan keadaan ayahnya yang sudah tak pulang 5 hari lamanya. Sang ibunda, Tuan Putri Mayang Sari, menghampiri anaknya. Ia khawatir melihat anaknya yang termangu. Tuan Putri Mayang Sari menenangkan putri kembang dadar. Kemudian, guna memudarkan firasat buruk atas keadaan Demak Lebar Daun, ibu dan anak tersebut berdoa. Karena sejatinya berdoa dan menyerahkan segala pada Tuhan adalah jalan paling cepat untuk sampai pada tujuan. Mereka berdoa bersungguh-sungguh berupaya mengusir segala kegelisahan yang merisap di dalam dada. Sisi lain, para menteri lari terburu-buru menuju istana. Tatapan mereka cemas, gusar, dan risau. Hanya satu tujuan para menteri, mereka harus menghadap sang putri kembang dadar guna menyiarkan kabar bahwa Demak Lebar Daun, Raja Hilir, tewas di tangan Raja Hulu dalam pertempuran sengit. Para menteri menyuarakan ide membalaskan dendam kepada Raja Hulu adalah satu-satunya jalan menebus nyawa dari Raja Hilir. Putri kembang dadar terkejut sejadi-jadi. Bimbang dan ingin tumbang tercampur jadi satu. Sang ayahanda tercinta tertebas sadis di medan perang. Putri tidak setuju pendapat para menteri. Putri kembang dadar sangat mencintai persatuan. Balas dendam bukan jalan satu-satunya, melainkan jalan buntu yang tak pantas untuk ditempuh. Tekad putri bulat, putri kembang dadar sangat ingin menyatukan kedua kerajaan. Di suatu hari yang indah, selepas kematian sang Raja Hilir, dengan keadaan yang jauh membaik, suasana di kedua kerajaan kembali tentram dan berjalan seperti biasa. Keramaian dengan latar pedagang menjajakan dagangannya. Jelek belumban pamu bidal di sungai musik. Janganlah lupa beli telur abang. Cantik uko penyabang dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit ipang. Lika-liku banyu batang hari 9. Mengalir bermau ke sungai musi jugong. Elok laku ngai simpo cindo menawan. Muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melah sungai musi kesungsang. Atas dasar hati yang mulia, ini asa yang tak putus, putri pergi ke pasar dan menyamar sebagai gadis desa biasa. Sama, caknya muda tapi saronia.
salonian. Ay sama ini yang benar-benar soan. Tengah penyamarannya, kegundahan Putri Kembang Gadar semakin besar. Ia harus memberitahu Raja Hulu bahwa dia adalah Putri Kembang Gadar, anak tunggal dari Demak Lebar Daun, sang Raja Hilir, sekaligus pewaris tahta dari Raja Hilir. Hilir belumbang perahu bidang di sungai Musi. Jangan lalupo melita lo abang. Cantik rupa penyabang dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit kipang. Liga-liku banyu batang hari 9. Mengalir gemuruh ke sungai Musi Jugong. Eloklah tunai siuta cina Putri Kembang Gadar ingin menemui Raja Hulu di kerajaan. Pulau Kumalo melangsung emosi ke Sungsang. Tak kepusi laju ke Sasang ke Kalidoni. Badan sarap pikirannya saat Dengar kabar akan ada seseorang yang menemui Raja Hulu pun penasaran. jadi ini. Putri Kembang Gadar dan Raja Hulu akhirnya bertemu. Putri Kembang Gadar mengakui jati dirinya, mengaku bahwa dirinya lah pewaris Raja Hilir dan mengajaknya berdamai. Tentu saja pengakuan dari Putri Kembang Gadar ini mengejutkan sang Raja Hulu. Pasalnya ia mengira kerajaan Hilir akan balas dendam. Tapi Salonia. Karena keberanian dari Putri Kembang Gadar, pengakuan atas jati dirinya dan ajakan berdamai diterima dengan senang hati oleh Raja Hulu. Sama pecahnya muda tapi Salonia. Sama nyari bini yang benar-benar soan. Sama pecahnya muda tapi Salonia. Beberapa bulan kemudian, di tengah kerumunan massa, Sama dari bini yang benar-benar soan. Sama ya sama ya sama ya sama. Raja Hulu kembali melihat sang Putri Kembang Gadar. Tatapan memuji tidak pernah lepas dari Raja kepada Galuh. Kecantikan dari Putri Kembang Gadar ini rupanya tidak dapat lagi disembunyikan. Gadis cantik dan gemulai mendapatkan tatapan memuji yang tidak pernah lepas dari Raja kepada Galuh. Sang Raja terpesona. Putri Kembang Gadar dan Raja Hulu pun jatuh cinta satu sama lain. Kemudian sang Raja Hulu yang tampan dan muda belia meminta Putri Kembang Gadar untuk menjadi permaisurinya. Hari-hari sibuk pun dimulai. Kedua kerajaan disibukkan dengan berita besar tersebut. Pernikahan dari Raja Hulu dan Putri Kembang Gadar akan segera dilaksanakan. Rakyat dari kedua kerajaan senang karena pernikahan akbar ini sebagai suatu simbol perdamaian Hulu dan Hilir. Misi Putri Kembang Gadar untuk menyatukan kedua kerajaan ini pun berhasil.
elemen bergabung, berkumpul mempersiapkan agenda yang ditunggu-tunggu sejak dahulu. Keyakinan dan cinta tulus, Raja Hulu dan Putri Kembang Gadar memutuskan untuk mengikat janji suci setia sehidup semati. Raja Hulu berdiri dengan gagah perkasa mengemukakan kepada seisi negeri bahwa dirinya lah telah memiliki seorang permaisuri. Pernikahan dari Putri Kembang Gadar dengan Raja Hulu ini menjadi momentum paling ditunggu rakyat. Dengan persiapan yang sudah sangat sempurna, prosesi pernikahan akbar ini dilaksanakan penuh hikmat, haru dan tangis bahagia.
momentum paling bersejarah pernikahan Akbar sekaligus penyatuan dua kerajaan akan selalu disyukuri oleh segala jajaran masyarakat. Pernikahan Akbar dari kedua tokoh besar Kerajaan Hilir dan Hulu ini akan selalu juga menjadi tali pengikat cinta kasih abadi bagi keduanya. Masyarakat bergembira, berpesta pora, tawa ceria menggema, hentak kaki tanda semangat, sorak-sorai dari segala penjuru dengan doa tak putus tertutur. Rakyat damai, rukun dan makmur, Raja Hulu dan Putri Kembang Dadar hidup bahagia selamanya. Perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.